Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadillah siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Sahabatilas yang dirahmati Allah, puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Saya doakan dimanapun sahabat Tilas berada, mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, dan dimurahkan rezekinya, dan yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin ya Allah. Oke sahabat Tilas, kali ini kita akan membahas, kalau sebelumnya kisah Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali, ternyata ada sosok lain yang lebih tepat yang menjadi tokoh dalam kisah tersebut, yaitu Rakean Sancang. Merujuk dengan data yang ditemukan di Mesir, lalu siapa yang menghembuskan atau yang menceritakan atau yang menjadi sumber pertama tentang kisah Kian Santang yang bertemu dengan Sayyidina Ali? Tapi sebelumnya seperti biasa, ngopi dulu, kopi butek yang manis. Bismillah. Masya Allah, nikmat benar, manisnya mantap. Kayak siapa? Kayak yang nonton. Dan kalau kopinya sudah nggak lengkap kalau nggak ada wujudnya. Inilah. Masya Allah, ajib. Oke, kita mulai. Begini sahabat Tilas, sebelumnya saya menceritakan tentang ditemukannya data dari manuskrip kuno oleh ulama Mesir yang menceritakan atau mengisahkan tentang Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu an yang memiliki sahabat, seorang pangeran dari timur jauh, yang mana sahabat dari timur jauh ini adalah seorang pangeran yang juga sempat ikut berjuang bersama Sayyidina Ali, bahkan ikut di beberapa peperangan, salah satunya perang Siffin. Bahkan di situ disebutkan tokoh yang ada di situ, seorang pangeran dari timur jauh itu keberaniannya setara dengan 100 orang bangsa Arab pada saat itu. Lalu dikisahkan, ada sumber yang menyatakan memang serupa ceritanya bahwa Rakean Sancang ini pergi ke Tanah Suci itu dalam rangka ingin menjajal kedikjayaannya pada usia 50 tahun. Tapi sumber lain juga mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak sempat beradu kedikjayaan bersama Sayyidina Ali, melainkan mengaku kalah karena tidak sempat mengangkat, tidak kuat mengangkat tongkat dari Sayyidina Ali. Kalau memang ternyata benar, kenapa saya bilang ternyata? Saya tetap berpegangan, saya tidak bisa memastikan kebenaran karena saya pun belum bisa melihat
atau apa namanya bisa memastikan apa yang saya jabarkan tadi ini, baik itu sosok yang bernama Raikian Sanjang, dia seorang pangeran, anak dari seorang maharaja dari Tarumanegara yang ke-8, memastikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah sudah yang pasti benar. Karena pertama, saya bukan ahli sejarah. Yang kedua, banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan saya pribadi untuk tidak memastikan segala sesuatunya menurut saya paling benar. Itu yang selalu menjadi prinsip diri saya pribadi. Cuman menjadi pertanyaan begini, kalau memang benar kisah itu, ini kan mendobrak sejarah yang sudah membumi atau beredar di Nusantara selama berabad-abad lamanya. Ya, berabad-abad lamanya membumi di masyarakat Sunda pada khususnya tentang kisah Saktian Kian Santang. Saya sudah lama menelusuri tentang cerita ini. Bagaimana mungkin itu awalnya Kian Santang yang hidup di abad ke-14 sampai dengan ke-15, antara 14 dan 15, bisa bertemu dengan sosok Sayyidina Ali yang hidup di abad ke-5 sampai ke-6 Masehi. Itu awalnya. Bagaimana mungkin, meskipun banyak argumen-argumen yang menyatakan atau mengait-ngaitkan dengan hal itu, kita bukan tidak percaya dengan hal-hal spiritual, bukan tidak meyakini dengan hal-hal yang kadang tidak bisa ditangkap kalau dinalar oleh logika, karena tiada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Saya meyakini itu, tapi ketika kita mengkaji sejarah, kita harus bisa mengaitkan atau menyatukan dari keping-kepingan kisah yang ada dan harus cocok dengan tata waktu yang ada pada zamannya. Jadi semuanya ini harus saling terkait gitu. Kita nggak bisa semau kita. Nah, poinnya seperti ini. Lalu siapa? Karena ada sumber lain yang pernah saya telusuri yang bercerita, yang mengangkat kisah itu adalah Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau disebut dengan Mbahku Cirebon. Apakah beliau sengaja mengangkat cerita itu untuk menceritakan hal yang salah? Menurut saya bukan, karena pada saat itu beliau menceritakan tentang hal itu semata-mata hanya sebagai media dakwah. Dan bahkan ada sumber yang menyatakan beliau menyatakan mengambil kisah itu berdasarkan dari semacam perpustakaan yang ada di Keraton Pajajaran pada saat itu. Gitu. Berarti dengan demikian, kalau benar sampai di situ keterangannya, bukan nggak mungkin. Ini saling terkait dengan data yang diketemukan oleh ulama Mesir dan tersimpan sampai hingga kini. Manuskrip kuno tersebut yang tersimpan di Universitas Al-Azhar Mesir ini ada benang merah. Dari mana benang merahnya? Kalau memang Mbahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang mengambil kisah ini dari cerita yang ada di perpustakaan ya, Pajajaran pada saat itu, berarti data kisah-kisah sejarah Tarumanegara tersimpan di Pajajaran pada saat itu. Dan notabene-nya kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran adalah penggabungan dua kerajaan, yaitu dari Galuh dan Sunda. Dan Galuh dan Sunda ini adalah pecahan dari kerajaan Tarumanegara. Secara nggak langsung
Rakean Sancang berarti adalah leluhur dari Pangeran Walang Sungsang. Dan kenapa dia mengangkat cerita itu? Ini mungkin baru secara saya pribadi. Mungkin beliau menganggap mirip dengan kisah beliau pribadi, ya, yang dimana pada saat itu dikisahkan Pangeran Walang Sungsang keluar dari istana untuk mendalami agama Islam. Begitupun dengan Rakean Sancang yang setelah ingin mencari jati diri untuk mengetes keilmuan dalam kedikjayaannya, ternyata dia bisa dikalahkan dan akhirnya dia pun berguru dengan Sayyidina Ali. Jika Pangeran Walang Sungsang berguru kepada Syekh Datul Kafi. Ya, sampai di sini dulu ceritanya. Ikuti terus penayangan Tapak Tilas dan Syiar di SPP Official. Mohon maaf bila mana ada kesalahan baik dalam penyampaian, penyebutan entah nama tokoh, nama tempat, dan juga nama tahun atau waktu yang berkaitan dengan histori sejarah. Mungkin itu adalah kekurangan dari saya, ya. Sahabatilah, saya semata-mata hanya sebagai pencinta sejarah, ya, penikmat sejarah, dan ingin berbagi manfaat. Mudah-mudahan apa yang saya jabarkan, yang saya kisahkan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, baik dari diri saya pribadi maupun untuk sahabat Tilas dan seluruh generasi Nusantara saat ini. Maka dari itu, jaga terus kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, yakin akan selalu ada kemudahan. Selama senantiasa beristiqoroh, menahan, dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.